Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan lanjut belajar biologi dengan materi yaitu sintesa protein. Ini adalah materi lanjutan dari materi genetik yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang DNA, RNA, kemudian gen, ya, dan kromosom. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan sintesa protein tersebut. Sintesa protein itu dirancang oleh DNA, ya, tetapi sebagai pelaksananya adalah RNA. Nah, posisi DNA kan ada di dalam inti sel. Nah, karena posisi DNA atau ADN ada di dalam inti sel, jadi proses pembentukan RNA tersebut itu ada di dalam inti sel. RNA itu sendiri ada 3 jenis, yaitu RNA duta, RNA transport, dan RNA ribosom. Ya. Nah, ekspresi gen terdiri dari 2 tahap untuk membentuk sintesa protein tersebut, yaitu 1, proses transkripsi, yaitu proses pembentukan ARNM, sedangkan yang kedua adalah proses translasi, di mana nanti polipeptida yang dibentuk pada proses transkripsi itu akan diterjemahkan menjadi asam amino. Ya, waktu kita mempelajari materi genetik, ya, sudah kita ketahui bahwa ADN itu kan mempunyai 2 pita atau yang disebut namanya double helix. Nah, nanti salah satu daripada pita dari DNA tersebut akan bertugas mencetak ARNM tersebut. Pita yang mencetak ARNM tersebut disebutlah itu pita antisense atau pita ADN template. Nah, inilah struktur DNA yang sudah pernah kita pelajari, di mana ini adalah pita DNA tersebut adalah double helix, artinya mempunyai 2 pita, di tengah-tengahnya basa nukleotidanya. Nah, ini dia toh, sudah kita pelajari itu minggu yang lalu. Yang di tengah-tengahnya ini nanti yang akan membentuk yaitu polipeptida tersebut. Nah, jadi ini kan merupakan gen, ya. Jadi inilah nanti yang akan membentuk polipeptida. Ya. Ini adalah gambar daripada ARNT atau ARN transfer yang juga dibentuk oleh ADN, ya. Nah, di mana bentuknya seperti ini, dan di bawahnya ini ada yang disebut namanya antikodon, ya. Nah, antikodon ini mempunyai juga yaitu lambang-lambang seperti C, U, C. Jadi ini nanti ujung antikodon ini nanti yang bersentuhan atau yang setangkup dengan ARNM, ya. Oke, baik. Kita mulai proses sintesa protein tersebut. Yang pertama, transkripsi. ADN mencetak ARN duta di inti sel. Kemudian ARN duta atau ARNM yang terbentuk akan keluar dari inti sel, masuk ke ribosom melalui sitoplasma. Transkripsi ada 3 tahap, yaitu inisiasi, yaitu proses dimulainya peristiwa transkripsi tersebut. Yang kedua adalah elongasi, yaitu proses lanjutan daripada inisiasi, sedangkan terminasi yaitu proses pembentukan ARN duta tersebut sudah berakhir. Kita perhatikan di sini adalah gambar daripada inisiasi tersebut, di mana kalau yang ini garis ini
adalah garis ADN, salah satu pita ADN yang bertugas untuk mencetak, yaitu ARN tersebut. Saya ulang ya, bahwa pita daripada ADN tersebut ada double helix. Salah satu daripada pita tersebut akan bertugas mencetak ARNM. Jadi hanya salah satu. Pita ADN yang bertugas mencetak ARNM tersebut, disebutlah itu ADN template. Inilah dia. Ya, ini ADN template-nya. Nah, kemudian ini adalah pita yang tidak bertugas. Jadi salah satu pita itu bertugas dan temannya, pilinannya adalah pita yang tidak bertugas. Jadi yang pertama, peristiwa inisiasi itu di mana ARN polimerase membuka pilinan daripada ADN tersebut. Ini saya gambarkan garis lurus, tapi sebenarnya kan dia merupakan pilinan. Jadi untuk mempermudah, sebenarnya ini adalah pita ADN dua-duanya, lalu dibuka oleh ARN polimerase. Ya, jadi dibuka pilinan itu sehingga menjadi longgar, ya, dan kemudian ARN polimerase tersebut menggunting pita DNA itu sehingga dia terbuka sekarang. Itu inisiasi. Jadi proses membuka dan menggunting pita DNA. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi adalah di mana ARN polimerase tersebut dari ujung ini tadi dia berjalan terus sampai ke tengah. Ketika dia berjalan sampai ke tengah, ya, pita daripada ARN polimerase tersebut akan membentuk yaitu pita ARN duta. Nih, ya. Ini pita ARN duta. Ini sudah mulai terbentuk. Jadi pitanya itu, pita ARN duta tersebut, ya, terbentuk ketika di tahap elongasi. Di mana tahap elongasi ARN polimerase dari ujung ini terus lanjut ke tengah-tengah. Ya. Nah, ketika dia sudah di tengah-tengah, ujung yang sebelah yang sudah dilewatinya itu akan menutup pelan-pelan gitu. Sementara yang di tengah-tengah itu mana pita yang dilalui oleh ARN polimerase tersebut adalah semakin terbuka. Dan ketika itu terbuka, maka di tengah ini akan mulailah terbentuk pita ARNM. Nah, misalkan seperti ini dia. Ini yang di atas ini adalah pita ADN yang bertugas mencetak ARNM. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika pita ADN template mencetak ARNM, yang kita perhatikan adalah basa-basa nitrogennya. Waktu kita mempelajari materi genetik, sudah Ibu paparkan bahwa T itu pada ADN template, timin, itu akan selalu berpasangan dengan A, adenin. Ya. Kemudian adenin selalu berpasangan dengan T. Tetapi kalau yang dibentuknya itu adalah pita ARNM, ya, pita ARN, maka A itu tidak mencetak T, tetapi A itu mencetak U. Ya. Nah, kemudian C mencetak G, G mencetak C, A, U, C, G, A, U, T, G, dan seterusnya. Nah, jadi sewaktu pita ADN template mencetak ARN duta, maka basa-basa nitrogennya itu nanti akan setangkup. Ingat, pada ARN itu tidak ditemukan timin. Jadi A itu akan mencetak U. Nah, sekarang ini mana ya? Ini pita basa nitrogen yang terdapat pada ADN template ini disebut
kodogen. Ya, kodogen. Ini bahasanya ini, kodogen. Sedangkan basa nitrogen yang dicetaknya pada ARN duta disebutlah itu kodon. Nah, berarti peristiwa transkripsi adalah proses mencetak kodon dari kodogen. Ya. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi pada transkripsi adalah proses pengakhiran pencetakan ARN. Proses transkripsi berhenti jika ARN polimerase mentranskripsi atau mencetak DNA terminator di ujungnya ini. Biasanya pada eukariotik, setelah terbentuk RNA polimerase melewati titik terminasi hingga 10-35 nukleotida. Setelah itu pilihan heliks ganda akan menutup kembali dan ARNM yang terbentuk akan lepas dari enzim polimerase tersebut. Ya. Nah, jadi sewaktu si enzim polimerase itu sudah terus berjalan sampai ke sebelah kanan ini, nah, nanti enzim polimerase itu akan mencetak, yaitu ada di sini DNA terminator. Kalau sudah ketemu di sini DNA terminator, maka peristiwa itu pencetakan kodon atau peristiwa pencetakan transkripsi itu akan berhenti. Jadi kalau ada pertanyaan, pada peristiwa transkripsi itu kapan proses itu berhenti? Jadi jawabannya, proses transkripsi berhenti apabila yaitu ARN polimerase mentranskripsi DNA terminator di ujung kanan ini. Pada saat itulah berhenti yaitu proses pembentukan basa-basa nitrogen atau proses pembentukan kodon-kodon. Nah, jadi inilah tadi sudah selesai proses pembentukan daripada ARN duta tersebut. Nah, sekarang sudah terbentuk ini AUG, CUG, UAG, nah GCU, GUE, CCC. Nah, inilah yang disebut namanya pra-ARNM. Kalau sudah selesai proses pembentukan tersebut, maka nanti pita ADN yang tadinya sudah menganga ketika pada proses pembentukan ARNM itu kembali lagi dia melilit seperti bentuk awal semula, dan ARN polimerase lepas sehingga hasil cetakannya yaitu ARN duta ini pun akan keluar dari tengah-tengah daripada ADN tersebut, keluar ke masih tetap di dalam inti sel, tetapi bukan lagi berada di dalam jepitan daripada si ADN tersebut. Nah, setelah dia keluar dari pita ADN tersebut, ini pita daripada ARNM ini, setelah dia keluar, ya, sudah selesai pencetakannya, maka proses selanjutnya ada istilah proses penggabungan ekson-ekson. Apa yang dimaksud dengan ekson? Yang dimaksud dengan ekson itu adalah pita ARNM di mana pada pitanya itu terdapat yaitu basa nitrogen. Ini ada AUG, ada CUG. Nah, jadi pitanya ini yang ini di mana terdapat ini kodon-kodon ini, itulah yang disebut dengan ekson. Atau ini nanti yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Sementara yang di tengah-tengahnya ini, yang kosong-kosong ini disebut pita intron, yaitu pita di mana tidak ada basa nitrogennya. Oke? Nah, jadi tahap selanjutnya setelah selesai proses pencetakan ARNM adalah proses pengguntingan ekson
dari intron, dan kemudian itu nanti ekson dan ekson akan digabung sehingga tidak ada lagi jaraknya, jadi rapat seperti ini. Ya, saya harap kamu mengerti. Jadi ini digabung dengan ini, digabung dengan ini, tidak ada lagi sela-selanya ini. Jadi ekson semua, tidak ada lagi intronnya. Nah, kemudian translasi. Translasi adalah tahap kedua pada sintesis protein. Adalah proses sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetika yang dikode pada suatu molekul ARNM. Translasi atau terjemahan dilakukan oleh ribosom dan ARNT. Ya. Nah, sekarang ada 3 tahap translasi, yaitu inisiasi translasi, elongasi translasi, terminasi translasi. Jadi ada 3, sama seperti transkripsi tadi, ada 3. Apa sih yang dimaksud dengan inisiasi translasi? Ya, pada tahap inisiasi translasi, di mana ARNM yang sudah tadi ekson-ekson itu sudah tidak lagi ada intronnya, itu akan keluar dari inti sel. Ya, kita tahu kan inti sel itu ada pori-porinya. Jadi nanti si ARNM itu akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma dan masuk ke ribosom. Tetapi ketika dia baru keluar dari inti sel ke sitoplasma, dia didatangi oleh ARNT, ya. Dia didatangi oleh ARNT. Nah, apa tujuan daripada ARNT tersebut datang menemui si ARNM di dalam sitoplasma? Ternyata tujuannya adalah untuk mengetahui nanti asam amino apa yang akan dibawa. Jadi kamu ketahuilah bahwa tugas daripada si ARNT ini adalah membawa asam-asam amino dari sitoplasma, ya, ke ribosom yang setangkup dengan kodon. Ya, saya ulangi, tugas daripada ARNT adalah untuk membawa asam amino yang sesuai dengan basa-basa nitrogen yang ada pada kodon-kodon ARNM. Itu tugasnya. Makanya ketika si ARNM tersebut keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma, pada saat itu ARNT berdatangan. Ada berapa kodon yang dibawa oleh ARNM? Pada saat itu datanglah ARNT, ya, untuk mengetahui kodon-kodon apa sih yang ada dibawa oleh ARNM. Nah, kemudian si ARNM tersebut dari sitoplasma akan masuk ke dalam ribosom. Nah, ini dia sekarang. Nah, ribosom ini dibentuk oleh ARNR, atau ARNR itu kamu ketahuilah adalah bertugas untuk membentuk ini ribosom tersebut, ya. Nah, jadi si ARNR tadi, si ARNM atau si ARN duta yang keluar dari inti sel menuju sitoplasma, tujuan akhirnya akan masuk ke dalam ribosom. Di dalam ribosom itu ternyata ada 2 ruang, ruang besar dan ruang kecil, ya, atau subunit besar dan subunit kecil. Nah, jadi dia nanti si ARNM itu, ya, akan berada di tengah-tengah antara ruang besar dan ruang kecil di sini. Secara horizontal dia terletak di sini, ya. Nah, ketika dia sudah sampai di ketika si ARNR sudah sampai di ribosom, si ARNT tersebut datang membawa asam amino. Ini dia asam amino yang dibawa oleh ARNT.
ya. Nah, ini asam amino ini adalah terjemahan daripada kodon, bukan terjemahan antikodon. Ya, jadi yang diterjemahkan menjadi asam amino adalah kodon. Saya ulang, kodon itu adalah basa nitrogen yang terdapat pada ARNM. Oke, jadi ini sekarang dia udah masuk di sini. Itu inisiasi. Nah, ternyata ARN ribosom tersebut ini ada mempunyai 3 ruang, yaitu ruang E, ruang P, dan ruang A. Nah, peristiwa inisiasi tersebut tadi di mana si ARNT datang membawa asam amino ke ruang P di tengah-tengah, langsung ke tengah-tengah. Ya. Nah, asam amino apa yang dibawa? Nah, asam amino yang dibawa adalah terjemahan daripada si kodon yang disebut namanya start kodon. Ingat ya, start kodon. Jadi selalu untuk memulai proses pencetakan sintesa protein selalu diawali dengan start kodon. Start kodon itu simbolnya adalah AUG. Ya, AUG. Nah, jadi AUG ini nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino. Ya, nih, diterjemahkan menjadi asam amino. Ya, asam amino metionin. Jadi itu selalu. Nah, bagaimana kalau tidak ada AUG? Ya terus dicari sampai dapat AUG. Kalau AUG-nya itu ternyata ada di tengah-tengah ini, yang lain-lain ini berlalu dulu. Tidak diterjemahkan. Pokoknya harus ketemu dulu, yaitu AUG, karena itu merupakan start kodon. Ya. Nah, di sini coba kamu perhatikan, pada antikodon adalah basa nitrogen yang terdapat pada ARNT itu, lihat di sini, itu harus setangkup dengan kodon. Jadi kalau kodonnya AUG, maka antikodon daripada ARNT itu adalah A setangkup dengan U setangkup dengan A, G setangkup dengan C. Tetapi yang diterjemahkan untuk menjadi asam amino bukan si antikodon ini, tetapi yang diterjemahkan adalah kodon. Ingat itu ya. Nah, kemudian itu tadi inisiasi translasi. Sekarang elongasi translasi. Pada peristiwa elongasi translasi adalah ini nanti si ARNT tersebut akan bergerak terus, ya. Akan bergerak mau keluar. Kalau dia mau keluar dari ribosom karena dia sudah selesai tugasnya untuk membawa asam amino, maka ini keluar melalui pintu E. Ya, jadi ini si ARNT bergerak melalui pintu E dan akan keluar dari ribosom menuju sitoplasma. Ketika ini sudah kosong, ya, si ARNT sudah meninggalkan tempat ini, maka akan datang lagi ARNT yang baru membawa asam amino yang sesuai dengan kodon ini. Ya, yang sesuai dengan kodon ini. Nah, ini dibawa asam amino prolin nih. Bawa, kemudian nanti dia akan masuk di sini. Inilah dia sekarang. Ya. Nah, jadi sudah ada 2 di sini. Oke. Nah, ini nanti lagi akan keluar. Akan keluar, maka ketika dia sudah keluar, si ARNT sudah keluar, asam aminonya itu ditinggal. Asam amino yang ditinggal itu akan bergabung dengan yang pertama ini, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Hingga nanti di tahap terminasi seperti ini, ya. Di tahap terminasi di mana nanti sudah selesai proses pencetakan. Kapan selesainya? Kalau pada ARN duta itu ditemukan stop kodon. Ya, stop kodon itu ada 3, yaitu
UAG, kemudian UGA, kemudian UAG, UGA sama apa itu satu lagi nih? Coba Ibu lupa lagi. UAG, UGA dan UAA. Nah, jadi kalau ada di sini, kalau ada misalkan di sini stop codon, salah satu daripada stop codon itu ada UAA misalkan di sini, maka peristiwa pencetakan daripada atau proses translasi tersebut akan selesai, gitu ya, karena sudah ada stop codon dan stop codon itu tidak pernah diterjemahkan menjadi asam amino, ya, tidak pernah diterjemahkan menjadi asam amino. Tapi start codon diterjemahkan, stop codon tidak. Oke, nah jadi nanti kalau sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai ini tadi inisiasi, kemudian ini elongasi. Kalau sudah selesai, maka subunit besar dan subunit kecil daripada ribosom itu akan terbuka, maka polipeptida, ya, ini asam amino ini, asam amino yang dibentuk ini, ya, akan keluar dari ribosom, dan inilah yang akan polipeptida inilah yang akan dipergunakan menjadi protein, ya. Nah, jadi untuk membentuk protein itu minimal ada dua asam amino, ya. Ikatan asam amino itu disebutlah itu menjadi polipeptida, ya. Nah, kita baca di sini, elongasi berakhir setelah codon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa nitrogen codon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ya, itulah sinyal untuk menghentikan translasi tersebut. Stop codon tidak pernah diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah translasi selesai, maka pita ikatan polipeptida yang terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan akan dipakai membentuk protein, dan ribosom besar, ribosom kecil akan terpisah. Ya. Nah, ini adalah daftar-daftar asam amino, dan yang di kiri ini adalah lambang-lambang daripada basa nitrogen. Berarti untuk satu asam amino maka itu diterjemahkan dari 3, ya, dari 3 lambang basa nitrogen. Nah, 3 semua ini, ya. Ingat ya, yang diterjemahkan itu adalah kodon atau basa nitrogen yang terdapat pada ARNN, ya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai sintesa protein. Nanti Ibu juga akan memberikan video yang lain bagaimana peristiwa animasi daripada peristiwa sintesa protein tersebut supaya kamu semakin jelas mengerti. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.